Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hajra Husain, Prodi Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Baik, langsung saja. Apa itu gejala sosial? Gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Perubahan sosial ada yang bersifat positif dan negatif, sehingga kita harus hati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomenanya, fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar atau boy band, girls band, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Gejala sosial juga diartikan sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Apa saja faktor penyebab gejala sosial? Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kultural, merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, yaitu kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Faktor struktural ini dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain. Macam-macam gejala sosial. Yang pertama, ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi, kaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang tepat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan, dan seterusnya. 2. Budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing.
keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial. Misalnya, tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja. Ketiga, lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat, psikologis. Perilaku seseorang individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat, misalnya disorganisasi jiwa, aliran jalan sesat, dan sebagainya. Berikut adalah contoh gejala sosial di masyarakat. Berawal dari adanya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan di lingkungannya. Perubahan sosial yang ada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan dipengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adapun contoh gejala sosial yang ada pada masyarakat, yang pertama, masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendirian orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempelajari norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat beragam, sebagai contoh membolos, mencontek, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Yang ketiga, masalah kependudukan. Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Kesejahteraan gangguan yang dipengaruhi oleh perubahan demografis yang seringkali tidak dirasakan. Masalah kependudukan dapat kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, ledakan penduduk, dan sebagainya. Adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya yaitu melalui program keluarga berencana atau KB, transmigrasi, dan mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam kehidupan masyarakat terdapat dua macam heterogenitas, yaitu yang pertama,
Pertama, heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Kedua, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Kedua heterogenitas tersebut dapat dimasukkan ke dalam hubungan horizontal atau diferensiasi karena keduanya memiliki fungsi atau peran di dalam masyarakat. Dengan beragamnya pekerjaan yang dulunya tidak ada menjadi ada dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Setiap pekerjaan tentunya memerlukan keahlian dan profesionalitas. Dengannya lembaga pendidikan yang mengakomodir kebutuhan tersebut harus dipersiapkan. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan dan sarana penunjangnya harus sejalan. Apabila hal tersebut tidak sejalan, kadangkala memunculkan suatu kondisi yang kurang kondusif yang tidak dikehendaki seperti adanya pengangguran. Pada masyarakat modern, gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerjaan laki-laki yang dikerjakan oleh perempuan. Begitu sebaliknya pekerjaan perempuan juga dikerjakan oleh laki-laki sehingga batas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan kian tipis. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya merupakan keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi masyarakat. Masyarakat modern memiliki ciri yaitu yang pertama terbuka terhadap hal-hal baru, menerima perubahan secara kritis, peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya, berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang, menggunakan perencanaan dalam segala tindakan, yakin akan manfaat iptek. Identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat tidak akan dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi juga akan dilihat dari berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran yang beragam. Multidimensi dalam hal ini adalah berbagai sudut pandang. Identitas seseorang di dalam kelompok atau masyarakat merupakan keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai eksistensi atau keberadaan sosial di masyarakat. Ada 3 dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap identitas budaya lain. Kedua, adat, kebiasaan, dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. Ketiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas seperti negara. Dengan dasar seperti itu akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini sosialisasi masyarakat begitu strategis dan dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang ideal dan lestari. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi saya mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.